Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Widantari dengan NIM 19130310118 dari Program Studi Pendidikan Kimia semester 5 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 15 soal tentang penentuan sifat fisika dari suatu senyawa organik. Langsung saja, untuk soal yang pertama, yaitu apa tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik. Jadi, tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik adalah untuk menentukan sifat fisika dari suatu senyawa organik, seperti menentukan titik leleh, titik didih, dan indeks bias dari suatu senyawa organik. Kemudian, menganalisis unsur-unsur penyusun zat organik, dan untuk mendeteksi gugus fungsional pada senyawa organik yang terkandung di dalam sampel, seperti ketidakjenuhan, sifat alifatis atau aromatis, gugus hidroksil, senyawa alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk soal nomor 2, bagaimana prinsip kerja analisis kualitatif zat organik? Nah, jadi salah satu prinsip kerja analisis kualitatif zat organik adalah dengan menggunakan metode labu oksigen, di mana metode ini merupakan metode yang paling unggul sekaligus merupakan analisis tertua dengan menggunakan teknik fusi natrium lisin. Nah, metode ini terdiri dari sampel organik yang dibungkus dalam secari kertas tisu dan dibakar dalam labu yang mengandung oksigen. Nah, gas-gas bersifat asam yang terbentuk pada pembakaran akan diserap ke dalam larutan yang terdapat di dalam labu dan kemudian dianalisis dengan prosedur standar. Untuk soal nomor 3, yaitu gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Nah, alat yang digunakan dalam praktikum yaitu pipa kapiler dengan panjang 5 cm dan dengan diameter 1,5 sampai 2,0 mm. Kemudian pipa kapiler dengan panjang 90 sampai 100 mm dan dengan diameter 1 mm. Kemudian ada spatula, kaca arloji, bunsen, balok logam, penjepit, tabung reaksi, pemanas, termometer, statif dan klem, pipet tetes, mortal dan alu, gelas kimia, neraca analitik, alat tele, refraktometer, penggaris, karet, dan stopwatch. Untuk bahannya sendiri terdiri dari D-glukosa 1,0 gram, etanol 1 ml, minyak goreng secukupnya, kapas beralkohol, dan korek api. Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan titik leleh dan berikan 5 contoh penentuan titik leleh. Jadi titik leleh merupakan suatu ketika fase padat dan fase cair berada dalam satu kesetimbangan. Sedangkan titik leleh dari senyawa murni merupakan temperatur di mana senyawa dalam keadaan padat dan cairan berada dalam satu kesetimbangan pada tekanan 1 atmosfer. Adapun 5 contoh penentuan titik leleh, yaitu yang pertama, penentuan titik leleh pada etanol, yang mana senyawa etanol ini memiliki titik leleh minus 114,1 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, penentuan titik leleh pada senyawa D-glukosa, di mana senyawa D-glukosa ini memiliki titik leleh sebesar 146 derajat Celcius. Yang ketiga, penentuan titik leleh pada senyawa asam benzoat, di mana asam benzoat ini memiliki titik leleh 122,3 derajat Celcius. Yang keempat, penentuan titik leleh pada senyawa naftalena, di mana senyawa naftalena ini memiliki titik leleh sebesar 80,26 derajat Celcius. Dan yang terakhir, penentuan titik leleh pada senyawa urea, di mana urea memiliki titik leleh sebesar 133 derajat Celcius. Yang kelima, jelaskan cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama, gunakan pipa kapiler dengan diameter 1,5 sampai 2,0 mm dengan panjang 5 cm, di mana salah satu ujungnya ditutup dengan jalan memanaskan di atas api. Kemudian langkah kedua, haluskan zat padat dengan menggunakan spatula, di mana setelah halus, masukkan ke dalam pipa kapiler dengan jalan menekan ujung pipa kapiler yang terbuka
ke dalam senyawa halus tersebut. Lalu pipa kapiler diketuk sehingga turun dan rapat. Setelah itu masukkan sampai mencapai tinggi 0,5 cm. Langkah ketiga yaitu pipa kapiler diikat pada termometer secara sejajar dan panaskan dengan penangas minyak. Lalu catat temperatur zat mulai dari awal meleleh sampai semua zat tepat meleleh. Kemudian soal ke-6, alat tele diisi dengan minyak goreng, kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Mengapa sampai suhu tersebut? Nah, suhu yang diperhatikan pada saat menggunakan alat tele yang diisi dengan minyak goreng adalah sampai 60 derajat Celcius. Karena alat tele ini diperuntukkan untuk mengukur suhu yang berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Soal yang ketujuh yaitu trayek suhu ini tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius pada uji titik leleh. Mengapa? Titik leleh, suatu padatan yang berbentuk kristal, akan memiliki titik leleh tertentu, dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang dari sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, trayek ring titik leleh lebih dari 1 derajat Celcius itu menandakan bahwa suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi, atau dengan kata lain, terdapat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh. Maka dari itu, trayek titik leleh ini tidak boleh melebihi 1 derajat Celcius. Berikutnya untuk soal nomor 8, yaitu prosedur dari penentuan titik didih dimulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup, dan pipa kecil ditutup dengan cara melelehkannya. Apa kegunaan dari penutupan ini? Nah, adapun kegunaan dari penutupan, yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memperangkap panas, sehingga titik didih yang ditunjukkan itu sesuai dengan titik didih nyata dari yang diuji. Kemudian, untuk memperangkap panas, sehingga dapat diketahui jika larutan yang diuji telah mendidih melalui uap air yang akan menempel pada dinding. Untuk soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan titik didih dan apa fungsi mengetahui suatu titik didih dari suatu zat? Titik didih suatu cairan adalah temperatur di mana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Apabila tekanan uap sama dengan tekanan luar, maka mulai terbentuk gelembung-gelembung uap dalam cairan. Titik didih suatu zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara. Artinya, makin besar tekanan udara, maka makin besar pula titik didih zat cair tersebut. Nah, fungsi untuk mengetahui titik didih adalah untuk mengidentifikasi suatu zat dan mengidentifikasi kemurniannya. Kemudian, fungsi untuk mengetahui suatu titik didih suatu zat juga untuk memudahkan proses pemisahan campuran. Soal yang nomor 10, yaitu mengapa penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Jelaskan. Indeks bias menyatakan perbandingan atau rasio antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan. Pada saat cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami perubahan kecepatan. Maka dari itu, untuk menentukan indeks bias sangat diperlukan adanya cahaya. Soal nomor 11, sebutkan alasan-alasan mengapa minyak goreng digunakan sebagai penangas. Nah, minyak goreng digunakan sebagai penangas karena minyak goreng mempunyai titik didih yang cukup tinggi, yaitu 200 derajat Celcius. Sehingga minyak goreng ini sangat cocok digunakan sebagai penangas dalam menentukan senyawa-senyawa organik yang mempunyai titik leleh sampai 200 derajat Celcius. Nah, namun untuk senyawa-senyawa organik yang memiliki titik leleh di bawah 100 derajat Celcius dapat digunakan air sebagai penangas. Hal ini dikarenakan air mempunyai titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Berikutnya soal nomor 12. Mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Nah, sama seperti soal nomor 7 tadi, bahwa titik leleh suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu, dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang dari sama dengan 1 derajat Celcius. Trayek ring titik leleh lebih dari 1 derajat Celcius menandakan bahwa suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi. Dalam artian,
terdapat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh. Maka dari itu, trayek titik leleh tidak boleh melebihi 1 derajat Celcius. Berikutnya soal nomor 13, gambarkan rangkaian alat destilasi. Nah, berikut ini merupakan rangkaian alat destilasi yang terdiri dari pembakar bunsen, labu destilasi, termometer, wadah penampung, yang mana di dalam alat tersebut terdapat lubang untuk tempat air keluar dan tempat air dingin masuk. Lalu terdapat uap air dan terdapat wadah untuk air hasil penyulingan. Kemudian soal nomor 14, bagaimana cara menguji keberadaan H2O? Untuk menguji keberadaan H2O dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kobalt. Pengujian kertas kobalt dapat dilakukan dengan cara menyentuhkan kertas kobalt dengan uap air hasil pembakaran senyawa karbon. Nah, apabila bereaksi dengan uap air, maka kertas kobalt yang berwarna biru akan berubah warna menjadi merah. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 15. Sebutkan cara menguji terbentuknya belerang. Untuk mendeteksi unsur belerang, dapat dilakukan dengan cara ekstrak natrium diasamkan dengan asam asetat, kemudian dididihkan. Setelah itu, mulut tabung reaksi didekatkan dengan kertas saring yang telah ditetesi dengan larutan timbal asetat 10%, yang mana hasilnya kertas saring akan berwarna hitam. Nah, jika terbentuk endapan berwarna hitam pada kertas saring, maka hal inilah yang menunjukkan atau mengidentifikasikan adanya unsur belerang pada senyawa yang diuji. Di mana reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, di mana CH3, H7NO2S yang merupakan senyawa organik bereaksi dengan natrium menghasilkan Na2S, kemudian Na2S bereaksi dengan timbal asetat menghasilkan natrium asetat dan timbal 2-sulfida, di mana yang diidentifikasi dengan terbentuknya endapan hitam pada kertas saring. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari 15 soal tentang penentuan sifat fisika dari suatu senyawa organik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengakhiri penjelasan tentang 15 soal penentuan sifat fisika pada senyawa organik ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.